untuk official line up yang akan coba diturunkan tentunya oleh kedua negara di laga puncak di partai final kali ini. Tentu kalau ini menjadi kemenangan untuk Thailand akan menjadi sejarah untuk negara Asia Tenggara pertama yang akan meraih gelar juara, karena kalau untuk Bahrain sekali lagi sudah pernah ada Irak yang pernah menjadi juara di FEC Challenge Cup di tahun 2018. Benar. Dan kalau Thailand yang menang juga akan menjadi sejarah tim Asia Tenggara di sektor putra pertama yang berlaga di FIVB Challenger Cup. Betul. Ya, tentu kita akan nantikan ya bagaimana pertandingan yang akan berlangsung di laga final, di mana pertandingan sekali lagi akan mempertemukan antara Bahrain menghadapi Thailand. Bahrain juga akan mencatatkan sejarah untuk pertama kalinya kalau mereka memenangkan pertandingan laga final menjadi juara di FEC Challenge Cup, sama halnya dengan Thailand, karena sekali lagi ini laga yang akan sangat penting untuk bisa dimenangkan. Mereka harus bisa melupakan euforia kemenangan yang mereka dapatkan sebelumnya. Ketika Thailand menang dari Indonesia, Bahrain menang dari Korea Selatan. Nah, ini harus mulai dilupakan karena sekali lagi ini laga final, laga yang sekali lagi harus mereka menangkan karena sejarah hanya akan mencatat siapa yang menjadi juara. Ya, dan saya rasa Rama ini bisa jadi memang salah satu laga terpenting dalam karir beberapa pemain di skuad masing-masing. Karena memang kapan lagi Thailand dan juga Bahrain bisa berlaga di final dalam kompetisi tingkat Asia. Ya, ini adalah kompetisi di level Asia, di mana sekali lagi kedua tim yang mampu untuk bisa menembus laga final. Dan wasit ini adalah yang memimpin pertandingan kali ini, wasit utama. Asal Cina Taipei ya tadi, wasit dari tuan rumah yang menjadi wasit utama. Sementara itu wasit kedua adalah Wong Chichor, wasit asal Hong Kong. Dan inilah dia para supporter dari Thailand yang juga hadir langsung ke University of Taipei mencoba untuk menjadi saksi sejarah bagi timnas mereka. Ya, dan tentunya kita akan masih menantikan bagaimana official line up yang akan diturunkan tentunya oleh kedua negara di partai puncak kali ini. Pertandingan antara Bahrain menghadapi Thailand. Ya, kita akan nantikan. Sekali lagi Thailand sudah pernah menderita satu kekalahan ketika menghadapi Korea Selatan di laga fase Pool B, di mana Thailand dikalahkan oleh Korea Selatan dengan 3-0. Sementara Bahrain pernah juga menderita kekalahan ketika di fase Pool F dikalahkan oleh Indonesia dengan kekalahan 3-2. Dan ini adalah line up dari Thailand. Anut, kemudian juga Prasep, dan ternyata Napadet yang akan kembali menjadi opposite hitter utama. Karena kita ingat kemarin ini Napadet ketika menghadapi Vietnam menjadi opposite hitter utama. Tapi di set kedua digantikan oleh Tanatat, tapi set keempat akhirnya dia masuk lagi. Ya, sementara di posisi setter ada Bonyarit ya. Ya, Bonyarit juga kemarin masuk di set kedua dan tidak tergantikan memang. Membuat akhirnya Mawin Maniwong kali ini akan memulai laga dari bangku cadangan. Dan kali ini kita akan lihat line up dari Bahrain yang tampaknya juga tidak akan berubah ya. Abbas Al-Khabas, Mahmud Al-Afiyah, Muhammad Abdullah, Ali Kamis Ibrahim, Nasser Anan, dan Muhammad Yakub akan tetap menjadi pemain utama bagi Bahrain. Dan tentunya libero utama adalah Aiman Harun yang juga tampil baik sepanjang turnamen, bahkan menjadi salah satu kandidat untuk menjadi best libero pada turnamen kali ini. Ya, dan tentu kita akan segera menyaksikan bagaimana pertandingan final yang akan berlangsung, laga puncak dan sekaligus akan menjadi laga penutup sebelum nanti akan ada penghargaan ataupun individu award untuk para pemain di masing-masing posisi. Dan kita lihat sekali lagi ini adalah starting line up dari Thailand, ada Bonyarit dan juga Napadet. Ini memang dua posisi yang sekali lagi masih menjadi pertanyaan dan akhirnya terjawab. Benar, Bonyarit akan menjadi setter utama karena mungkin Bonyarit ini unggul dalam melakukan serve ya dibandingkan dengan Mawin. Jadi ini akan jadi advantage juga ketika setter bisa melakukan serangan lewat serve. Sementara itu kalau Bahrain memang dari laga-laga yang mereka jalani hanya berubah dari laga pertama ini Abdul Wahid ya yang digantikan oleh Nasser Anan, sisanya selalu menjadi starter. Ya, dan kita akan segera menyaksikan tentunya laga final, laga puncak antara Thailand menghadapi Bahrain. Dan sekali lagi pemenang di laga kali ini akan mewakili Asia di kejuaraan FIVB Challenger Cup. Jadi yang menjadi juara di FEC Challenge Cup tidak langsung lolos ke VNL, tapi harus kembali mengikuti FIVB Challenger Cup. Dan yang menjadi juara di FIVB Challenger Cup yang akan tampil di VNL. Dan pertandingan di set pertama kali ini berlangsung bersama saya Rama Sugianto dan juga Reza Pradita yang akan menemani dan memandu jalannya pertandingan di partai puncak kali ini. Dan kita lihat tadi sebuah back attack yang keluar menjadi poin untuk Bahrain. Tampak ada ketegangan juga ya dari para pemain Thailand tadi. Serangan pertama dari Anut justru
Gagal. Nasser Anan. Ya kali ini kita lihat receive dari Anurak justru ya, menyeberang. Benar-benar tegang ya kita lihat. Betul. Para pemain dari Thailand tidak bisa menikmati pertandingan sejauh ini. 2 poin Bahrain didapatkan dari 2 kesalahan para pemain Thailand. Bahkan Anurak yang jarang melawan kesalahan receive, kali ini receive-nya terlalu memanjang. Ya, dan memang sekali lagi berbeda dengan sektor putri Thailand. Mungkin kalau di sektor Asia mereka jadi salah satu kekuatan ya. Tapi kalau untuk putra memang harus ada pembuktian. Dan kali ini 3 poin berturut-turut. Mohamed Alafiah kali ini melakukan sebuah blok poin. Bahrain unggul dengan 3-0 di awal set pertama. Ya Mahmud Alafiah juga rasanya jadi calon kuat untuk menjadi best setter ya Rama. Karena ini setter yang produktif, agresif, dan juga konsisten. Ya kembali kita lihat sebuah receive yang tidak sempurna dan pada akhirnya serangannya juga melebar. Anurak kali ini gagal. Ada 4 poin beruntun didapatkan oleh Bahrain di laga final kali ini dan ada banyak kesalahan dari Thailand. Dan langsung time out ya diambil oleh Thailand kayaknya di awal pertandingan ketika poin mereka bahkan belum didapatkan. Ya memang kalau tempo cepat di awal pertandingan seperti ini juga tidak butuh instruksi banyak-banyak ya karena ini kan belum ada yang diubah, masih fresh dan memang lebih ke kepercayaan diri karena kita melihat para pemain Thailand di awal pertandingan ini benar-benar tampak tegang. Mereka tidak bisa menikmati pertandingan, bahkan kalau senyum pun memang seperti senyum yang terkesan dipaksakan ya. Ya karena sekali lagi untuk sektor putra Thailand memang ini menjadi satu kesempatan yang langka ya untuk bisa tampil di laga final di level Asia. Dan ini ketegangan yang memang harus bisa dilepaskan oleh para pemain dari Thailand. Ya dan ya 3 serangan dari 3 hitter berbeda Rahman Padet, Anurak dan juga Anut semuanya keluar lapangan. Betul. Ya dan kali ini juga keluar dan poin yang kembali didapatkan oleh Bahrain bahkan time out pun tidak mampu untuk bisa pada akhirnya menghentikan poin demi poin yang didapatkan oleh Bahrain. Ya dan akhirnya ada poin touch out. Anurak kali ini berhasil untuk bisa memberikan poin pembuka untuk Thailand dan setidaknya juga menghentikan serve dari Nasser Anan dan kali ini salah satu server yang juga cukup merepotkan. Anurak kali ini akan lakukan serve. Ya kita akan tunggu apakah Bahrain juga sudah belajar dari laga-laga Thailand sebelumnya ya untuk menahan serve dari Anurak. Ya dan kita konsisten Rama Anurak. Ya Anurak Pandram berhasil tadi menciptakan sebuah ace dan poin kedua berhasil didapatkan. Ya jadi sebenarnya ini juga jadi bukti Rama betapa mematikan serve dari Anurak ya karena Indonesia kena, kemudian Vietnam kena, Bahrain pun kena keperangkap dari Anurak. Ya walaupun ini masih berlangsung di awal set pertama tapi sejauh ini memang ini float serve yang sangat-sangat merepotkan. Ya dan kita lihat sebuah crossfire kali ini dari M. Yaakob melebar setelah 5 poin beruntun dari Bahrain. Ada 3 poin beruntun dari Thailand. Ya dan ternyata ketegangan pun bukan hanya ada di pihak dari Thailand ya. Ketegangan pun ada di pihak dari Bahrain. Yang kali ini justru melakukan kesalahan juga di awal pertandingan. Ya ritual tadi dari Anurak sebelum melakukan serve. Ya dan kali ini kembali Anurak akan melakukan sebuah float serve. Ya, kembali kesempatan serangan. Ya, dan kita lihat kali ini kesalahan yang kembali dilakukan oleh M. Yaakob. 4 poin beruntun dan kita lihat kali ini ada serve kelima yang dilakukan oleh Anurak. Ya, serve keempat yang akan coba dilakukan kali ini oleh Anurak. Ya, sama seperti di laga-laga sebelumnya, selalu ada poin beruntun ketika Anurak melakukan serve. Lagi-lagi gagal receive dengan baik. Ya, tampaknya ada sesuatu yang mengganggu jalannya pertandingan ya. Kita akan tunggu apa yang terjadi. Ternyata ada kesalahan rotasi dari Thailand. Padahal belum ada side out, harusnya pemain tetap pada posisinya masing-masing ya. Tapi kali ini dianggap ada kesalahan rotasi dilakukan oleh Thailand. Dan satu hal yang cukup merugikan ya, karena kekuatan ataupun serve dari Anurak ini akhirnya hilang. Ya.
Padahal tadi kita lihat lagi-lagi receive-nya tidak sempurna. Ya, kita lihat ini dia dalam tayangan ulang tadi kesalahan rotasi yang diputuskan oleh wasit, dan kali ini Abbas Alkabas akan bersiap melakukan serve 6-4. Bahrain menghentikan 4 poin beruntun, dan ini adalah kesalahan rotasi yang dilakukan oleh Thailand, dan Napadet kembali mampu untuk bisa memperkecil ketertinggalan dari Thailand 5-6. Ya, akhirnya ada attack point di laga ini Rama, karena baru 2 ya sejauh ini attack point. Satu dari Anurag, satu dari Napadet. Jadi kita berharap juga laga final ini tidak akan banyak dengan error ya, tapi banyak dengan poin-poin yang diraih dengan brilian. Rasard Pinkau. Ya, dan kita lihat Ali Kamis Ibrahim kembali berhasil untuk bisa melancarkan sebuah cross spike. Back attack tadi dari posisi 1. Ya, sudah mulai panas kali ini kedua tim untuk bisa melakukan serangan. Dan kali ini Al Afiyah akan melakukan serve. Ini juga salah satu server terbaik dari Bahrain. Ya, serve kali ini Mahmud Al-Afiyah. Ya, dan kita lihat kali ini keluar ya. Ya, dibiarkan saja tadi oleh Anurag dan ternyata memang keluar. Ada pengamatan yang cukup baik dari Anurag. Kali ini Thailand setelah tertinggal 5 poin ya di awal pertandingan bisa mengejar ketertinggalan. Napadet. Ya, dan kita lihat serve sebagai serangan, dan kali ini Napadet menghasilkan sebuah ace, dan Thailand setelah tertinggal dengan 5-0 di awal set pertama ada 7 poin mereka dapatkan, sementara Bahrain hanya mampu menambah 2 angka. Kembali Napadet Binitsdi akan lawan serve untuk Thailand. Ya, kali ini justru terlalu memanjang. Ya. Ya, tempo laga kali ini cukup cepat ya karena banyak error yang dilakukan oleh masing-masing tim. Yakub kini akan lakukan serve berikutnya. Yakub dari Kisada mampu dihentikan. Ya, dan kita lihat kali ini upaya dari Nasser Anan gagal. Kembali Thailand mampu untuk bisa menyamakan kedudukan. Ya, Thailand perlahan mulai cair penampilan mereka. Mereka mampu untuk bisa melepaskan ketegangan. Sementara Bahrain kali ini mampu disusul dan mampu disamakan kali ini kedudukan. Ya, Anut juga ini sangat berbahaya ya serve-nya. Jadi memang ada banyak pemain dari Thailand yang punya serve istimewa. 2 yang paling terbaik memang Anut dan juga Anurag. Betul, dan Anut ini adalah penentu kemenangan ya ketika di 6 besar mengalahkan Indonesia. Dan ini sekali lagi harus bisa diwaspadai oleh Bahrain. Dan time out kali ini diambil oleh pelatih dari Bahrain. Ya, ada adjustment receive tampaknya akan coba dilakukan oleh Ruben Adrian, sang pelatih dari Bahrain. Ya, sebenarnya ada opsi juga ya kalau receive dari Bahrain ini bermasalah. Beberapa kali juga Abdul Wahid ini sempat masuk untuk menggantikan Yakub. Ya, pertandingan kali ini kembali berlanjut. Untuk pertama kalinya Thailand unggul di set pertama. Pertandingan laga final. Oh, blok yang sangat baik. Ya, kita lihat bagaimana Anurag ini juga pemain yang punya kekuatan di blok ya. Anurag ini mungkin secara postur memang tidak tinggi, hanya 183 cm. Tapi kita lihat bagaimana timing bloknya. Ya, bahkan jangkauan bloknya tadi lebih tinggi daripada Kisada ya. Jadi memang ini pemain yang vertikal jamnya juga sangat tinggi. Bahkan ini juga sudah terlihat kemarin ketika menghadapi Vietnam. Ya, lagi-lagi begitu merepotkan float serve dari Anut. Kembali Thailand kali ini luar biasa, tertinggal dengan 5-0 tadi di awal. Ya. Kali ini situasinya menjadi 11-8. Artinya dari situasi 5-0 ya Thailand bisa mendapatkan 11 poin. Bahrain hanya mendapatkan 3 poin. Dan seperti yang tadi kita bahas, Abdul Wahid ini bisa jadi opsi ketika receive dari Yakub memburuk. Lagi-lagi kita lihat receive yang tidak sempurna.
Ya, dan Nasser Anan Ya. kali ini. Ya, dan Tidak memang- dianggap overnet ya tadi. Betul. Ya, dan memang butuh penyesuaian ya untuk bisa menghadapi situasi bola-bola yang tidak ideal. Dan berhasil tadi Nasser Anan. Setidaknya bola kembali berpindah. Ya tadi juga sebenarnya Anut masih bagus ya float serve-nya, tapi Anurak gagal tadi mendapatkan bola tanggung. Ya, dan kita lihat Napadet berhasil kembali mendapatkan poin. Ya selain serve yang sudah menyerang dari Thailand, tapi perlahan mereka juga sudah mulai menemukan ritme serangan. Ini yang tidak dimiliki oleh Bahrain sejauh ini. Kita tidak melihat serangan-serangan dari Yakub dan juga Nasser Anan yang seperti biasanya. Ya, Kisada kali ini terlalu panjang. Ya, memang hubungan antara Kisada dan juga Pak Kiwon ini love hate relationship ya. Jadi memang kadang Kisada juga ketika salah memang langsung melihat ke pelatihnya dan langsung meminta maaf. Ya, dan juga kesalahan serve dilakukan oleh Ali Kamis Ibrahim. Ya 13-10 Thailand kali ini mampu mempertahankan keunggulan 3 atau 2 poin dan Bunyarit Wongton akan lakukan serve berikutnya. Ini juga pemain yang kemarin mencatatkan 2 service ace ketika menghadapi Vietnam. Ya, mampu tadi di receive Nasser Anan. Ya, kita lihat kali ini keluar cross pike dari Nasser Anan dan membuat Thailand kali ini kembali menambah keunggulan 14-10. Ini yang sempat kita bahas. Memang ritme attack dari Bahrain ini juga belum ketemu ya. Jadi Ya. selain receive-nya masih buruk, ketika menyerang pun mereka sangat sulit untuk bisa mendapatkan poin. Yakub tadi sudah 2 kali attack error, kali ini Nasser Anan juga cross pike-nya melebar. Ya, serve kembali akan dihadapi oleh Bonyarit. Dan menariknya memang kalau Thailand yang memenangkan laga kali ini, maka wakil dari FIVB Challenger Cup ini dua-duanya wakil Asia Tenggara. Ya. Ya. Di sektor putri ada Vietnam, di sektor putra Thailand. Kalau menang di laga final. Ini wakil yang dari juara FVC Challenge-nya ya, karena Betul. kalau di putra memang akan ada 3 wakil dari Asia, Qatar sebagai tuan rumah dan juga Cina sebagai tim yang terdegradasi juga akan kembali bertanding. Dan kayaknya Anurak Ramah Ya. luar biasa, cross ataupun down the line tadi pukulannya dan tidak bisa digapai. Dan ini juga istimewa ya bagaimana Anut sebagai hitter, kualitas Ya. diknya juga seperti seorang libero. Dan kita lihat bagaimana Anurak tadi mampu untuk bisa menghindari 2 blok, dipukul lurus tadi. Dan timeout kembali diambil oleh pelatih dari Bahrain. Blocar, not against the middle, blocar. And with the flow here, it's up to you. But winning the ball here, play the block. Ya, timeout sudah berakhir bagi Bahrain dan Ya. tadi ada adjustment attack ya dari Bahrain. Kalau kita lihat serangan dari posisi 2 ini boleh pukul keras, cross pike, tapi yang dari posisi 4 ini coba incar block touch terlebih dulu karena beberapa kali serangan dari posisi 4 terlalu melebar. Ya, poin after timeout didapatkan oleh Bahrain. Serve yang dilakukan oleh Bunyarit Wongton tadi menyangkut. Ya, Sudah. dan kembali kita akan saksikan. Sudah 1 rotasi dan poinnya cukup besar ya Rama, 15-11. Betul. Baru 1 rotasi. Ya, dan kita lihat tadi sebuah back attack. Bola tanggung Napadet berhasil kembali memberikan tambahan poin 16-11. Ya, kali ini situasinya benar-benar berbalik. Setelah di awal set pertama Bahrain tampil begitu percaya diri, kali ini justru kepercayaan diri dimiliki oleh para pemain dari Thailand. Ya, setelah mampu melepaskan ketegangan ya kayaknya Thailand mampu menguasai keadaan. Anurak sudah akan kembali lakukan serve. Ya, ini harus bisa diwaspadai. Sekali lagi float serve dari Anurak. Ya, Ya, lagi-lagi dan bola lagi keduanya kita tidak lihat. sampai ke setter. Ya, dan Dick tadi yang cukup baik tadi dari Bonyarit. Ya, kembali kali ini Abdel Wahed. Ya, koordinasi defense yang cukup baik tadi. Ya, luar biasa Rama. Ini Ya. penampilan yang sangat istimewa dari Thailand ya. Anurak tadi
bukan hanya menerima bola pertama, tapi passingnya ke posisi 3. Akhirnya Bunyarit pun tidak sulit untuk melakukan set. Ya, dan kita lihat bagaimana Anut tadi yang melepaskan cross spike, dan sekali lagi koordinasi pertahanan yang luar biasa karena sekali lagi pemain yang ada di depan ketika melakukan blok juga harus bisa akhirnya terkoneksi ya dengan pemain yang ada di belakang. Lalu ada serve beruntun ya, artinya Anurak di set pertama. Betul. Ya, dan lagi-lagi kita lihat Ya, ternyata lagi-lagi juga receive di belakangnya bagus sekali ya, Rama. betul. Ya, kita akan lihat ya sepertinya 4 sentuhan ya. Wasit tadi menganggap tapi akan coba di challenge. Ya, bolanya keluar dan dianggap tidak menyentuh blok ya. Jadi Betul. memang bola terakhir tadi dianggap disentuh oleh Anut, tapi akan coba di challenge oleh Thailand. Apakah Ya. ada block touch tadi? Dan ini para pemain Sri Lanka ya, yang tentu juga melihat laga final ini sambil berpikir ternyata mereka juga luar biasa ya, bisa mendapatkan 1 set menghadapi Bahrain. Ini sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Korea. Ya, kita akan lihat ya, Ya, betul. ada block touch, artinya ini jadi poin untuk lokal. Thailand, betul. Poin untuk Thailand. Dan challenge yang sukses tidak mengurangi tentunya kesempatan challenge yang dimiliki oleh Thailand. Dan kembali, ya ini ritual Anurak ya sebelum akhirnya melakukan serve. Memang biasanya pemain punya ritualnya masing-masing ya Betul. untuk meningkatkan kepercayaan diri. Ya, dan ini memang terbentuk karena habit atau kebiasaan. Memang banyak cara untuk Ya. bisa meningkatkan kepercayaan diri ya, dan ini salah satunya. Dan serve kali ini akan dihadapi oleh Anurak. Ya, sudah 3 kali melakukan serve di kesempatan kali ini. Ya, kali ini berhasil diterima tadi, namun kita lihat set serangan yang masih bisa diredam. Ya, dan kita lihat Napadet ya tampil luar biasa. Thailand di pertandingan laga final. Ya, sempat hilang 5 poin beruntun ya di awal, tapi kali ini memang mereka bisa mendapatkan kepercayaan diri. Pemilihan Napadet sebagai oposit utama juga terbukti jitu ya, karena dia mampu bermain dengan baik sejauh ini. Ini Ya. pergantian lainnya yang juga sering dilakukan oleh Bahrain ya. Omar menggantikan Abbas Al-Khabas. Ya, karena tadi bola quick dari Abbas ini gagal ya. Ya. Tidak pada akhirnya menjadi poin. Ya, dan pada akhirnya serve dari Anurak terhenti karena kesalahan Anurak sendiri. Ya, tapi 4 serve beruntun ini juga sudah cukup banyak ya. Dan Betul. ini membuat akhirnya Thailand bisa semakin menjauh di akhir set yang pertama. Ya, unggul 7 poin kali ini. Ya, dan kita saksikan kali ini Raser Pinkel. Ya, dan Ya, wasit menganggap tidak ada sentuhan ternyata. betul, wasit menganggap tadi bolanya keluar dan tidak ada sentuhan dari bloker Bahrain, tapi Thailand akan coba men-challenge. Ini challenge kedua dari Thailand di set ini. Setelah tadi yang pertama berhasil karena ada block touch, kita akan tunggu kali ini pada kesempatan kedua apakah juga ada block touch. Karena jika ada block touch, maka Thailand akan mendapatkan poin touch out. Dan ini dia para supporter Thailand yang juga datang langsung ke University of Taipei. Ya, kita lihat kayaknya dalam tayangan ulang. Ya, ada sentuhan dari jari kelingking. Betul. Ini yang buat akhirnya Prasad tadi sangat yakin ya mendapatkan poin. Ya, dan challenge kedua yang berhasil dilakukan oleh Thailand 20-12. Kali ini mereka unggul dengan 8 Ya, angka. bukan hanya pemain yang on fire artinya Rama. Pelatih mereka mengambil challenge pun on fire kayak ini. Ya, dan kali ini kita lihat. Ya, dan penempatan bola yang cukup baik dari Muhammad Abdullah. Memperkecil ketertinggalan dari Bahrain. Ya, Muhammad Abdullah juga konsisten setidaknya 6 poin di setiap pertandingan ya. Ini quicker yang juga jadi salah satu kandidat untuk jadi best middle blocker di turnamen kali ini. Al-Afiyah akan melakukan serve berikutnya. Harus bisa melakukan serve yang menyerang kali ini agar Bahrain mendapatkan poin beruntun. Ya, justru error dilakukan oleh Mahmud Al-Afiyah, dua server terbaik dari Bahrain yaitu Al-Afiyah dan Yakub belum bisa tampil prima sejauh ini.
Nah, Padet Binisdi kali ini akan masar. Sudah satu servis ace dia catatkan di set yang pertama. Ya, dan kita lihat kali ini kembali serangan. Nasser Anan. Ya, dan kita lihat kali ini kembali serangan dimiliki oleh Bahrain. Ali Kamis Ibrahim masih mampu didik. Ya, ada sebuah quick kali ini dari Muhammad Abdullah. Kembali memperkecil ketertinggalan dari Bahrain. 14-21. Ya, sudah dua quick attack yang berhasil ya secara beruntun kali ini bagi Bahrain. Muhammad Abdullah dengan tingginya yang mencapai 199 cm memang cukup efektif dalam melakukan quick attack. M. Yakub. Ya, mampu didik. Ya, dan kita lihat set yang dilakukan tadi oleh M. Yakub. Dan poin yang kembali didapatkan Ali Kamis Ibrahim dari posisi 2. Ya, perlahan kali ini Bahrain juga sudah mulai membaik performanya. Mereka mendapatkan poin beruntun untuk sedikit memperkecil ketertinggalan. 15-21. Ya, dan kita lihat Kisada. Sebuah quick dan kembali membuat Thailand menambah angka, keunggulan 7 poin, 22-15. Ya, set yang juga sangat baik ya dari Bunyarit. Tampil prima dia di set yang pertama, menjadi kunci bagaimana serangan Thailand bisa berkembang. Hanut. Ya, dan langsung gagal kali ini. Ini salah satu ya bagi Bahrain. Betul, ini salah satu keunggulan sebetulnya yang dimiliki juga oleh Thailand. Ya, saat ini kita lihat ada pergantian serve spesialis yang masuk untuk Bahrain. Mahmud Salman masuk menggantikan Muhammad Abdullah. Tapi serve spesialis lain Ali Ibrahim Habib ini tidak bisa masuk untuk menggantikan Quicker ya karena Abbas sudah digantikan oleh Omar. Oh, terlalu dipaksa kali ini Nasser Anan dan sudah ditunggu. Thailand kembali menambah angka 23-16. Butuh 2 poin lagi Thailand untuk bisa memenangkan set pertama. Ya, Bunyarit kali ini mampu menghentikan serangan dari Nasser Anan. Sementara itu Tanatat kali ini akan masuk untuk pertama kalinya di laga ini sebagai serve spesialis. Karena Kisada memang ini salah satu pemain Thailand yang paling sering melakukan service error. Ya, dan di kesempatan sebelumnya juga sudah melakukan error ya. Jadi kali ini ada sebuah detail kecil yang coba dilakukan oleh Park Ki-won. Kalau kita ingat menghadapi Vietnam ya, Kisada ini 3 set dulu baru bagus servisnya. Jadi memang ini yang tidak ingin dilakukan hari ini oleh Park Ki-won sehingga menggantinya dengan Tanatat. Ya, dan kita lihat kali ini Nasser Anan berhasil memberikan kembali poin 17-23. Masih ada selisih 6 poin di antara kedua tim di set pertama. Ali Kamis Ibrahim. Oh, sebuah ace. Kali ini receive yang tidak sempurna dari Anurag. Ya, justru ketika Yakub dan juga Nasser Anan belum terlihat ya sebenarnya Ali Kamis Ibrahim yang kali ini mampu tampil baik bagi Bahrain. Bahkan kayak servis ace mampu dicatatkan sebuah servis lurus yang begitu menyulitkan tadi. Ya, kembali kita lihat jam serve yang cukup menyerang. Luar biasa, napa Det? Ya, ini situasi yang sekali lagi tidak mudah untuk Thailand akhirnya melepaskan serangan. Dan rasanya memang ini harus jadi posisinya Napadet ya karena untuk di posisi outside receive-nya ini tidak terlalu bagus Rama, tapi kalau dia fokus dalam melakukan serangan masuk ke posisi opposite akhirnya dia bisa berkembang di posisi tersebut. Bunyarit lalu panjang ya, untuk ukuran setter pukulannya cukup keras ya. Ini dua setter yang sedang ada di lapangan, dua-duanya punya servis yang keras ya, Alafiah dan juga Bunyarit. Nasser Anan. Ya, dan mampu diblok 20-24. Ya, belum berakhir, 2 kesempatan set point dari Thailand gagal untuk bisa dimanfaatkan, tetapi setidaknya masih ada 4 kesempatan set point.
Nasser Anan. Ya, dan kita lihat akhirnya poin kemenangan berhasil didapatkan oleh Thailand di set pertama. Penampilan yang luar biasa dari wakil Asia Tenggara. Thailand berhasil menang di set pertama dengan 25-20. Tentu Bahrain akan mencoba bangkit di set kedua. Atau justru kemenangan yang akan kembali didapatkan oleh Thailand. Tentu kita akan temukan jawabannya setelah yang satu ini. Challenge is ball in or ball out. 阿林请求挑战，挑战项目为界内。Challenge is ball in，阿林挑战失败。第一局比赛结束，会不会以25-21的第一局 ？End of the first set, 25-20, Thailand won. Abbas tadi performanya tidak terlalu baik ya di set yang pertama, membuat akhirnya Omar kayaknya mendapatkan kesempatan untuk bermain sejak awal. Ya, dan sementara kita melihat dari Thailand tidak ada perubahan. Masih ada Kisada, Napadet, Anut, lalu juga Anurak juga masih dipercaya dan di posisi setter juga Boniarit. Dan sementara kita akan melihat tentunya bagaimana pertandingan yang akan berlangsung kali ini pemirsa. Pertandingan di set kedua. Pertandingan laga final, laga puncak di FVC Challenge Cup Formen 2023 bersama Sarah Masugianto dan juga Reza Pradita yang akan menemani dan memandu jalannya pertandingan. Thailand kali ini akan lakukan serve dan coba langsung memberikan tekanan sejak poin pertama. Ya, lagi Anurak memang akan menjadi server pertama dari Thailand di setiap setnya. Ya, mampu di-receive kali ini kan cukup baik. Ya, dua kali kita lihat Anut tadi. Karena memang sudah tidak ada pemain lain yang bisa mengejar bola ya. Ketika bola coba diseberangkan, kena net, baliknya ke Anut lagi. Sehingga ya mau tidak mau. Tapi memang menjadi sebuah foul, dianggap tadi dua sentuhan. Dan attack point dari Muhammad Abdullah juga masih 100%. Artinya mungkin Bahrain harus fokus untuk quick attack dulu ya. Mampu diredam tadi. Back attack dari Anurak. Nasser Anan juga mampu diredam. Oh, masih bisa diangkat. Betul. Ya, Dik tadi yang cukup baik dari Mahmud Alavia. Ya, dan kita lihat memang kalau secara attack ini Napadet jauh lebih tajam, jauh lebih menggigit ya. Benar, dia punya power yang memang di atas rata-rata. Dan inilah pentingnya setiap tim punya pemain yang tipikalnya beda. tipenya Ya? seperti ini ya. Jadi kalau di Indonesia mungkin Rifan Nurmulki ketika ada bola-bola sulit akhirnya diarahkan kepada dia. Ya, Prasad kali ini, Prasad Pinkau. Ya, kita akan lihat apakah ada touch tadi. Tidak ada touch, upaya yang dilakukan oleh Ali Kamis Ibrahim. Ya, Ali Kamis pun ragu-ragu ya apakah ada sentuhan atau tidak sehingga pada akhirnya tidak ada challenge yang diambil oleh Bahrain. Ya, cukup jauh memang tidak ada sentuhan dari Anut tadi. Ya, dan kesalahan serve dilakukan oleh Pinkau. Ya, belum sebaik kemarin serve-serve yang dilakukan oleh Prasad Pinkau. Ya, Ali Kamis Ibrahim kali ini akan lakukan serve 2-2. Ya, dan poin yang kembali berhasil didapatkan untuk Thailand. Ya, ada tip ball tadi mengincar block touch dan panduannya kena antena. Betul. Ya, dan kita lihat kali ini menjadi poin. Membuat Thailand unggul dengan 3-2. Ya, sudah 9 poin bahkan ya. Napadet di set pertama dan set kedua. Berhasil redam upaya dari Nasser Anan.
Ya, dan touch out M. Yakub. Ya belum terlihat ya penampilan dari M. Yakub. Sementara Napadet ini justru tampil dengan cukup baik sejauh ini. Yakub kemarin ketika laga 6 besar ataupun laga semifinal mampu tampil baik. Bahkan ketika menghadapi Korea pun dia mencatatkan 23 poin tapi memang belum terlihat Ya. di 2 set awal. Ya, Thailand kali ini kembali mendapatkan keuntungan, kembali unggul dengan 4-3 dan kali ini salah satu pemain yang juga punya kekuatan di float serve, Anut. Ya, dan kita lihat block out Ali Kamis Ibrahim. Yang mulai bisa menghentikan serve dari Thailand ya kali ini Bahrain. Pada akhirnya variasi serangan mereka sudah mulai bisa berjalan. Serve dari Anut dan juga Anurak di set kedua ini mampu dihentikan pada kesempatan pertama. Omar. Ya, dan float serve yang juga tidak menyeberang dari Omar. Kembali membuat Thailand unggul. Ya memang 3 middle blocker dari Bahrain ya. Baik Muhammad Abdullah, Abbas Al-Ghabas, Omar. Ini tidak ada yang punya serve yang menyerang. Sehingga pada akhirnya ketika rotasi ketiga biasanya akan digantikan oleh serve spesialis. Ya, dan kita lihat block out M. Yakub. Inilah kekuatan Yakub yang sebenarnya dia punya power spike yang keras. Dia juga punya vertical jump yang tinggi. Mahmud Alavia di situasi 5-5. Ya, receive yang cukup baik tadi Anurak. Ya, dan kita lihat transisi ketika setelah melakukan receive dan melepaskan spike tadi dari posisi 4. Ya cukup emosional kali ini Anurak. Karena memang dalam beberapa kesempatan terakhir attack-nya mampu dihentikan ya oleh blocker lawan. Kayak ini mampu tembus dan Anurak meluapkan tadi ketegangan yang sempat didapatkan. Bodiarit kali ini. Oh, sebuah ace. Ya, ini Bodiarit juga salah satu keunggulannya dibandingkan dengan center Thailand lain. Memang salah satunya adalah punya kemampuan serve yang cukup baik. Dan selebrasinya sudah ganti lagi hari ini Rama. Ya betul. Bukan lagi lempar bola full ball. Ya. Hari ini selebrasi Francesco Totti ya. Ya, dan kali ini Bodiarit kembali akan lakukan sebuah serve. Ya, menginjak garis tadi ketika melakukan serve. Terlihat tadi kaki kiri dari Bodiarit. Ya, bahkan kita akan saksikan lebih jelas dalam tayangan ulang. Ya, dan sangat tipis sekali, tapi betul. ada di atas garis tadi ujung, mungkin jari kelingkingnya ya ada di atas garis. Ya, dan Yakub, ya sejauh ini justru Bahrain tidak mampu memberikan tekanan melalui serve. Ya. Dan berbeda dengan Thailand, ini yang pada akhirnya memberikan perbedaan sejauh ini pertemuan kedua negara di laga final. Server terbaik mereka seperti M. Yakub juga tidak mampu untuk bisa memberikan tekanan dan juga Muhammad Alavia. Ya kayak ini satu rotasi berjalan cukup cepat Rama, baru skor 8-6 tapi Anurak sudah akan kembali lakukan serve. Ya, kembali kita lihat diarahkan ya ke Nasser Anang beberapa kali. Dan memang lagi-lagi ini bukan artinya receiver Indonesia ternyata jelek ya ketika menghadapi Thailand, tapi memang kualitas float serve dari Anurak yang memang luar biasa. Bahkan Vietnam kan sudah tahu float serve dari Anurak, Bahrain juga sudah tahu float serve dari Anurak, tapi tetap kena jebakan yang sama Rama. Ya, dan kali ini kita lihat sebuah ace. Ya bahkan Nasser Anang digantikan oleh Mahmud, ini situasi yang belum pernah terjadi, baru kali ini terjadi. Ya, baru kali ini terjadi untuk bisa mengantisipasi float serve dari Anurak. Mahmud yang biasanya hanya menjadi serve spesialis ya, kali ini coba perbaiki receive. Ya, dan bisa dikatakan berhasil. Ya, berhasil memang menghentikan serve dari Anurak, tapi risikonya Rama, artinya jatah serve spesialis dari Bahrain ini akan berkurang. Artinya pemain yang bisa melakukan serve spesialis nanti mungkin akan digantikan oleh pemain yang lain. Ya, ini adalah sekali lagi satu situasi yang memang harus dihadapi oleh pelatih ya, karena sekali lagi harus ada detail-detail kecil mengantisipasi yang terjadi di lapangan. Ya, dan kali ini quick yang cukup baik dari Prinkel. Ya, Praset juga ini sebenarnya bukan pemain inti ya, dia
laga-laga awal dari Thailand. Karena kalau kita ingat yang menjadi pemain inti di posisi middle blocker adalah Chayut awalnya. Tapi karena Chayut tidak terlalu impresif, Praset mampu masuk dan sejauh ini cukup konsisten. Serve tadi sudah lakukan. Ya, dan kita lihat sebuah block out. Poin yang kembali berhasil didapatkan. 8-10 kali ini Bahrain kembali mendekat. Cuman ini instruksi yang juga tadi sempat diberikan oleh Ruben Adrian ketika timeout kedua set pertama. Agar para pemainnya lebih banyak mengincar block out. Ali Khamis Ibrahim melakukan jump serve. Receive yang baik dari Anurak. Ya, dan quick attack yang begitu enak tadi dari Kisada. Ini aja kita lihat begitu enak karena memang tidak ada blocker yang menghadang. Apadet lakukan jump serve. Ya, masih bisa dikembalikan, ada free ball. Ya, sayang sekali ketika transisi tadi Thailand sebenarnya bisa menyerang, tetapi serangan dari Anut sudah dibaca. Ada kecerdasan juga tadi dari Bahrain ketika memberikan free ball. Bola pertamanya diarahkan kepada setter yaitu Bunyarit. Ya, sehingga di bola kedua yang akan melakukan set bukanlah setter. Dan kali ini Mahmud. Ya, bermain lebih panjang ya kali ini Mahmud. Ya, berhasil diblok. Upaya dari Ali Khamis Ibrahim. Sebuah monster block dari Kisada. Ya, memang seperti yang sempat kita bahas ya, bahwa sekali lagi tidak banyak pergantian dari Bahrain di komposisi line up. Dan kali ini benar, situasinya benar-benar deadlock mereka miliki. Sudah ada dua perubahan yang coba mereka lakukan. Abbas Al-Kabas digantikan oleh Omar, lalu juga ada Nasser Anan yang digantikan oleh Mahmud ya. Dan ini akan menjadi pembuktian tentunya untuk dua pemain yang jarang mendapatkan kesempatan. Dan ini situasi yang berbeda tentunya di laga final. Karena sekali lagi ini mungkin adalah laga terbesar dalam karir mereka masing-masing. Pemain pun tidak boleh overexcited. Mereka harus tetap tenang dan tidak boleh juga tertekan tentunya. Sementara Omar tadi sudah lakukan serve. Ya, dan kita lihat mampu di-receive dengan cukup baik. Dan Kisada ini lagi-lagi setelah poin block, kali ini ada poin quick attack. Dengan teknik yang sama ya, diayunkan dari belakang. Sehingga powernya menjadi lebih cepat dan kencang. Tidak bisa dihentikan oleh Mahmud Salman. Ya, 75%, artinya dari 4 kali kesempatan, 3 diantaranya berbuah poin. Dan kali ini M. Yaakob kembali berhasil memberikan angka. Dan memang ditambah selain para pemain yang diganti ya, M. Yaakob lalu juga Ali Khamis juga belum benar-benar begitu stabil penampilannya. Ya, ini juga salah satu pemain yang belum menunjukkan kemampuan terbaiknya ya. Betul. Mahmud Al-Afiyah. Mampu di-receive tadi dengan Anurak. Ya, dan kita lihat ada net touch. Ya, Dia tampak tidak menyangka ya tadi ada juga ada net foul dari Ali Khamis. Ya, ketika posisi turun ya tadi Ali Khamis menyentuh net. 14-11. Dan kali ini Bonyarit yang sudah mendapatkan satu ace. Ya, cukup merepotkan. Kita lihat jump serve dari Bonyarit. Ya, dan kita lihat ada pengenaan pukulan yang tidak tepat tadi. Sehingga Ali Khamis Ibrahim bolanya tidak menukik tapi melayang. Ya, perlahan Thailand bisa kembali menjauh Rama di set kedua ini. Dan lagi-lagi Bahrain belum bisa lepas dari tekanan. Timer pertama di set kedua akan coba diambil oleh Ruben Adrian Walecin. Not whatever the game is difficult to turn. Yeah? Okay? So, these boys, that need go bomba. You need to be a magician and you need to be a boxer, guys. Guys, and here, one little step. Ya, timeout sudah berakhir dan sebenarnya yang paling berbahaya kalau ada yang underperform di Bahrain ini posisi oposit ya. Kalau Ali Khamis Ibrahimnya underperform, pemain penggantinya yaitu Ibrahim Abdul Rasul ini tidak pernah bermain satupun ketika di laga-laga sebelumnya. Belum pernah bermain sekalipun. Ya, pertandingan kali ini kembali berlanjut di mana Bonyarit
Bersiap akan lakukan serve dan sebuah time out yang merusak ritme serve dari Bon Yarit. Ya, 15-12 dan Yakub akan lawan serve berikutnya. Besar harapan dari fans Bahrain tentu Yakub ini bisa melakukan serve yang menyerang. Ya, mampu di receive. Ya, kita lihat terlalu bernafsu. Kita lihat bagaimana M. Yakub. Ya, ini Dia memang terlalu harus terburu-buru ya Rama. betul. Ya, harus bisa diredakan ya ketegangan, lalu juga para pemain yang ingin buru-buru menyelesaikan poin. Ya, karena tadi juga baru sentuhan kedua. Artinya Betul. kalau tidak ideal dia bisa saja memberikan umpan kepada pemain yang lain. 16-22. Ya, kembali kali ini Anurak Pramchan. Ya, masih bisa diantisipasi. Kembali serangan kali ini dimiliki oleh Bahrain. Mahmud tadi. Ya, mampu diblok. Ada net touch tapi Ya. ternyata. Kita akan tunggu apakah ada net touch. Ya tampaknya Anut ya tadi. Ya, betul, ada net touch. Karena kali ini yang lakukan serve adalah Bahrain. Walaupun mampu diblok ya tadi oleh Ya. Anut. Oh, Dan bukan ataupun Anut yang melakukan Linkeo, blok ya. betul. Jadi sangat disayangkan Samuel Praser melakukan blok yang sangat baik tapi Anut justru melakukan net foul. Muhammad Abdullah kali ini akan lakukan serve 13-16 Bahrain. Terus tertinggal di set kedua atas Thailand. Terbaca tadi upaya dari Anurak. Ya, M. Yakub kali ini. Ya, M. Yakub harus lebih menenangkan dirinya ya. Terlihat bahwa pemain yang satu ini masih seperti menggebu-gebu. Dan tidak ada senyuman ya di antara para Betul. pemain Bahrain. Membuat mereka pun terus dalam kondisi under pressure. Ya, dan kali ini kembali Muhammad Abdullah akan lakukan serve di situasi 14-16. Ya, dan kita lihat set satu tangan yang benar-benar menjadi perbedaan. Ya, dan kita lihat mengenai bagian vital ya, Ya. dari Muhammad Alavia. Yang mendapatkan perawatan ya kali ini Alafiah. Dan tadi juga yang sangat sulit sebenarnya Rama. Ini dia kita lihat dalam tangan ulang. Ya, betul. Memang Ini belum set- melewati net dan setnya pun set ke quicker ya. Betul. Ya, luar biasa. Kita lihat bagaimana ini kan bolanya sebetulnya tidak di-receive dengan baik Ya. ya, tapi kita lihat mampu di-set dengan cukup baik. Satu tangan dan ya kita lihat ini dia tepat mengenai bagian tengah ini. Kalau main bola aja pusingnya bisa 10 menit Reza ya. Ya, dan kali ini pertandingan kembali berlanjut. Ya, back attack tadi yang cukup baik. Ya, M. Yakub kali ini. Ya mungkin ada yang bertanya-tanya juga ya kenapa Aiman tadi melewatinya tapi tidak dianggap sebagai sebuah fault. Jadi Aiman tadi situasinya memang dia menyeberang tapi tidak di antara kedua antena ya. Jadi dianggap menyeberang melewati luar lapangan. Ali Kamis Ibrahim. Ya, Napadet berhasil kembali memberikan angka. Ya, terus mampu mempertahankan selisih 2 sampai dengan 3 poin sejauh ini Thailand. Ya, Ya, lompatan yang juga cukup tinggi tadi dari Napadet. bisa dengan mudah ya tadi dia mendapatkan poin touch out karena situasi badannya tadi di atas dari bloker lawan. Ya, dan kali ini jump serve yang dilakukan oleh Napadet luar dan Bahrain kembali mendekat 16-18. Ya butuh break point tentunya kali ini Bahrain agar bisa mengejar ketertinggalan. Ya Mahmud juga sejak masuk belum ada satu pun attack point sebenarnya Rama tapi secara receive lebih stabil. Ya, tapi kali ini ada kesalahan serve dari Mahmud. Ya, jadi ini dilema-dilema bagi pelatih ya. Ada pemain yang secara receive lebih bagus tapi secara attack di bawah. Pemain yang digantikan. Ya, dan kembali serve kali ini akan dihadapi oleh Anut. Ya, dan kita lihat kali ini kembali M. Yakub. Dan terlihat ya ketika Omar di depan ini jarang diberikan bola. Ya, Ini perlahan juga akan mulai bisa dibaca oleh para pemain dari Thailand. dan ada pergantian serve spesialis kali ini Omar digantikan oleh Habib ya, Ali Ibrahim Habib. Jadi
Biasanya Habib ini serve spesialis kedua, tapi karena situasinya Mahmud sudah masuk, dia menjadi serve spesialis pertama dan mungkin nanti serve spesialis berikutnya adalah Abdul Wahid yang belum masuk ke lapangan. Ya, Habib kali ini bersiap akan lakukan sebuah float serve. Ya, float serve yang cukup merepotkan. Ya, tapi kita lihat bagaimana Anurak. Ya, ini pemain yang memang juga dibutuhkan di setiap tim ya. Bagaimana dia bisa menjadi mood booster bagi rekan-rekannya yang lain karena selalu ceria di lapangan. Betul, dan memang secara skill set juga cukup lengkap ya. Baik defense, lalu juga serve dan punya vertical jump yang juga cukup tinggi. Memang dalam satu tim juga butuh pemain yang sekali lagi punya skill set yang juga lengkap. Ya, dan kali ini kita lihat kembali M. Yakub kembali memperkecil ketertinggalan dari Bahrain, dan Bahrain memang harus mulai mendapatkan break point ini secepat mungkin karena Thailand sudah mendapatkan 20 poin dari maksimal 25 poin ya untuk bisa memenangkan pertandingan di set kedua. Ya, dan kali ini terlalu panjang. Momen ini sebenarnya di sini ya, momen untuk Bahrain mendapatkan poin beruntun biasanya adalah ketika Al-Afiyah dan juga Yakub melakukan serve secara beruntun. Tapi ini belum terlihat sama sekali sepanjang pertandingan menghadapi Thailand. Ya, dan justru tekanan melalui serve sebagai serangan ini justru dilakukan oleh Thailand. Dan sejauh ini seperti yang kita tahu ya, sebetulnya para pemain dari Bahrain ini memang cukup powerful. Namun belum terlalu terlihat di pertandingan kali ini. Dan Bonyarit akan lakukan serve dan kembali setter sudah ada di rotasi belakang. Sekali lagi serve yang cukup menyulitkan. Berbahaya tadi karena bolanya sempat tipis tadi mengenai garis ya. Ya, masih saya kejar oleh Bonyarit tadi walaupun bola sudah ke tribun. Kali ini kembali serangan. Monster block Anurak. Ya, dan memang ini sekali lagi lama-lama akan bisa ditebak ya ketika bola-bola quick ini tidak dijalankan baik oleh Muhammad Abdullah ataupun Omar. Kita lihat bola-bola selalu dikirimkan kepada M. Yakub. Ya, dan ini juga perjuangan yang luar biasa ya dari Bonyarit. Ya. Memanfaatkan headboard bahkan tadi dia untuk bisa memberikan bola kedua ke tengah lagi. Dan kali ini lagi-lagi luar biasa Anurak timing bloknya sangat pas. Ya, kali ini selebrasi salam hormat ya dari Anurak. Seperti untuk menghormati para supporter Thailand yang datang ke lapangan ya kali ini. Ya, dan ada challenge ternyata yang coba diajukan oleh Bahrain dengan ya ini tulisannya time out tapi ada ternyata challenge ya. Ya, betul. Jadi yang diambil tadi sepertinya adalah challenge. Apakah ada net touch dari Anurak seperti tadi ketika melakukan blok? Ya, tentu kita akan saksikan. Ya, ternyata tidak bisa challenge karena tampaknya Bahrain sudah mengambil time out tadi. Ya. Ya, kita akan tunggu. Ya, kita lihat kali ini ada ekspresi kekecewaan ya dari pelatih dari Bahrain karena kali ini Thailand unggul dengan 4 poin, dengan Thailand hanya tinggal dapat 3 poin lagi untuk bisa memenangkan set kedua. Dan kalau saya mengira ya ini sepertinya salah pencet tombol Rama. Bahrain menginginkan challenge tapi yang dipencet sepertinya tombol time out. Dan memang kalau Thailand time out mereka tadi Rama, keluar lapangan time out dan sekarang time outnya sudah berakhir. Sedangkan Bahrain ketika time out tidak memberikan instruksi apa-apa. Ya, dan kali ini ya time outnya sudah habis. Tapi ini time outnya tidak diambil oleh Bahrain. Tidak ada instruksi tadi yang diberikan oleh Ruben Adrian. Dan lagi-lagi jadi kerugian bagi mereka. Betul, karena ekspektasinya adalah tadi mengambil challenge. Ya. Dan kali ini Bonyarit mampu di-receive kali ini dengan cukup baik. Ya, dan kita lihat kembali bagaimana situasi. Karena sebetulnya receiver kan sudah cukup baik ya. Lagi-lagi Ali Kamis Ibrahim ataupun M. Yakub. Ini dua pemain yang selalu diandalkan di situasi bola-bola sulit ya. Betul. Ketika bola-bola sulit pasti akan dikirimkan kepada pemain di posisi 2 dan 4. Quicker ini belum jadi opsi. Padahal Muhammad Abdullah ketika di depan kan sebenarnya masih 100%. Ya, dan pada akhirnya kali ini challenge diambil. Ya, betul. Kita akan nantikan. Ya, luar biasa apa yang ditampilkan oleh Thailand. Walaupun sekali lagi ini pertandingan di FVC Challenge Cup ini kan juga cukup unik ya. Kita lihat Bahrain ini mengalahkan Korea, sementara Korea mengalahkan Thailand. Atau kalau kita runut lagi, Bahrain ini kan dikalahkan oleh Indonesia. Indonesia ini sama-sama saling mengalahkan. Jadi memang ini lagi-lagi menggambarkan ya. Untuk mungkin 6 tim teratas di turnamen kali ini Rama kualitasnya cukup merata ya. Betul. Baik Bahrain, Thailand, Vietnam, Korea,
Indonesia dan juga Australia. Bahkan kalau dibikin satu kompetisi yang semua tim bertemu Ya. sepertinya akan saling mengalahkan Kalau dan akan round sangat robin ketat ya. ya, betul. Dan kali ini kita akan lihat apakah ada net foul dari Napadet tadi ketika mencoba melakukan blok. Ya, dan kita lihat sangat jauh bahkan. Ya, terlalu dipaksakan untuk bisa mengambil challenge karena mungkin jatahnya juga masih cukup banyak ya. Dan sehingga- memang jatah temot dari Bahrain tadi habis karena tidak sengaja diambil tadi temot keduanya. Ya, dan kali ini di situasi Thailand unggul dengan 23-18. Sangat nyaman keunggulan didapatkan oleh Thailand. Ya setelah tadi 1-1 ya hingga akhir set. Ini Thailand bisa menjauh. Moniarit. Kembali dari jump serve yang cukup keras. Ya, kali ini ada variasi quick, namun lagi-lagi tidak benar-benar langsung membunuh tadi quick yang dilakukan oleh Muhammad Abdullah, walaupun pada akhirnya serangan dari Thailand gagal. Dan juga tadi ada miskomunikasi ya. Praset mencoba mengambil bola kedua, mencoba untuk melakukan cover spike, padahal bolanya tadi mengarah keluar lapangan. Ini ada keberuntungan yang didapatkan oleh Bahrain di akhir set. Sementara itu Nasser Anan kembali masuk lapangan menggantikan Mahmud Ya. Salman. Ya, Nasser Anan juga sejauh ini belum terlihat. Dan Yakub tadi dengan power yang cukup keras dan Ya. back attack. Anut memberikan 5 kesempatan set point untuk Thailand di set kedua. Ya libero dari Thailand kita lihat juga bermain luar biasa Rama Ya. di laga kali ini kan serve yang sangat menyerang dari Yakub, tapi Betul. dia mampu receive dengan baik, bahkan bola keduanya pun pas di posisi 3 sehingga akhirnya Bunyarit bisa melakukan variasi serangan. Ya, dan ini datang di saat yang tepat ya. Ya. Kita lihat bagaimana di set point Anurak yang menjadi salah satu server terbaik dari Thailand melakukan serve. Oh, kali ini mampu di-receive. Ya, lagi-lagi kita lihat upaya quick yang masih mampu diredam. Ya, dan kita lihat padahal posisinya lebih dekat dengan Boniarit tadi Ya. sebetulnya. Bunyarit tadi tidak siap ya untuk mengambil bola kedua. Kesempatan set point pertama dari Thailand kali ini gagal, Ya, tapi masih dan- ada 4 kesempatan set point. Betul, dan ini harus bisa juga terus dilakukan oleh Bahrain karena sekali lagi ketika ada middle blocker yang juga aktif melakukan quick, aktif untuk bisa melakukan serangan, ini juga akan menarik dari middle blocker lawan. Dan kali ini Anut berhasil memastikan poin kemenangan untuk Thailand di set kedua dengan kemenangan 25-20. 2 set Thailand tampil di luar dugaan, tampil luar biasa. 2-0 untuk Thailand. Kita akan nantikan apakah set ketiga akan membuat sejarah untuk Thailand atau set ketiga akan menjadi awal kebangkitan dari Bahrain. Bagaimana set ketiga yang kali ini akan berlangsung, dan memang satu hal yang harus secepat mungkin dibenahi oleh Bahrain yang paling utama adalah kepercayaan diri. Ini sekali lagi moral dan juga kepercayaan diri yang menurun dari para pemain Bahrain. Yang ini memang harus kembali ditingkatkan tentunya di pertandingan di set ketiga, karena sekali lagi Bahrain tidak boleh kehilangan 1 set lagi kalau mereka masih memiliki ambisi untuk bisa lolos ke FIVB Challenger Cup yang akan berlangsung di Doha, Qatar. Dan kali ini laga final, 2 set sudah berlangsung, 2-0. Thailand unggul atas Bahrain. Tentu kita akan nantikan apakah set ketiga akan jadi set penentuan untuk kemenangan dari Thailand atau set ketiga akan menjadi awal Ya. kebangkitan dari Bahrain. Ini laga belum Belum berjalan mulai, Rama, betul. tapi sudah ada kartu kuning di set ketiga tadi. Ya, tentu laga dan tensi juga akan berjalan semakin panas ya di set ketiga Ya. kali ini. Karena kalau kita ingat laga Indonesia menghadapi Bahrain pun berjalan cukup panas ya. Bahkan ada Ya. kartu kuning waktu itu yang dikeluarkan oleh wasit kepada Jiangji. Ya, dan kali ini pemirsa kita lihat Nasser Anan kembali masuk. Sementara di posisi middle blocker ada Omar dan juga Muhammad Abdullah. Sementara Abbas Al-Kabas juga masih di bench. Dan kita lihat Napadet dengan power tadi yang cukup keras. Ya, harus memberikan juga tekanan melalui serve karena sejauh ini para pemain dari Thailand cukup nyaman dalam melakukan receive. Ya, jadi serba salah ya pada akhirnya bagi Bahrain. Ketika mereka belum menemukan ritme serve, mereka situasinya harus bisa menyerang kan nih. Murak kali ini pemirsa bersiap akan lakukan serve.
Ya, mampu di-receive dengan cukup baik tadi oleh Nasser Anan. Ya, dan Anut juga penampilannya sangat luar biasa di pertandingan kali ini. Jadi dia menjadi pemain yang tadi menutup set kedua bagi Thailand. Dan kali ini kembali menyumbangkan poin. Dan yang istimewa juga dari Thailand adalah defense mereka di backcourt ya Rama. Ini Ya. kalau Anurak sama Libero sudah di belakang, mereka membagi tugasnya bagus. Hingga akhirnya selalu dapat bola-bola sulit. 2-0 Thailand kali ini. Ya, kita lihat sang kapten Nasser Anan, ini tugas yang tidak mudah sekali lagi untuk Bahrain, dan pada akhirnya menyangkut tadi. Serve dari Anurak terhenti karena Anurak sendiri. Ya agak kesal juga tadi sepertinya Pak Kiwon ya, karena Ya, ada peluang tadi untuk bisa mendapatkan poin beruntun, tapi Anurak justru gagal melakukan serve. ya, sementara Mahmud Alavia ini juga belum memperlihatkan serve yang memberikan tekanan. Ya lebih mencoba aman ya kali ini Betul. pada pemain Bahrain di awal set ketiga. Mungkin setelah tadi melakukan 9 error di set kedua, ada instruksi untuk lebih aman dulu di awal set 3. Tapi waktu semakin terbatas tentunya bagi mereka karena tidak boleh lagi kehilangan satu set pun. Rinkel tadi sudah lakukan serve. Ya, tembus kali ini Ali Kamis Ibrahim. Ya, dan kali ini serve berikutnya akan dilakukan oleh M. Yakub. Ya, ini juga harus mulai bangkit, dan sekali lagi M. Yakub ini jangan terlalu berapi-api karena sejauh ini kita lihat ada ketegangan ya dari M. Yakub. Yo, miss kali ini. Isada tadi mencoba untuk melakukan quick, tapi bolanya terlalu cepat sehingga gagal untuk bisa dipukul dengan sempurna. Ya, kembali kali ini M. Yakub. Ya, dan kita lihat menyangkut. Serve tadi yang dilepaskan oleh M. Yakub, dan memang powernya juga tidak terlalu maksimal ya. Coba untuk lebih safety. Tapi juga tetap jadi error ya pada akhirnya. Ya. Kali ini Napadet yang akan lakukan serve. Ya, serve yang cukup menyerang tapi di-receive dengan baik oleh Nasser Anan. Ya, coba sampai ke dikejar tribun tadi. kali ini. Karena- Kita perjuangan dari Tanapat Carensok. Ya, bolanya sampai ke tribun penonton, tentu ini satu hal yang sekali lagi Ya, bisa dikatakan mission impossible ya Ya. untuk bisa dikembalikan. mungkin kalau di tribun di Cina Taipei ini masih bisa lah, tapi kalau tribun di Gor Tridharma nggak bisa ya. Ya, mentok langsung ya. Langsung ke tribun atas. Dan kali ini kembali di situasi 4-4. Ya, lagi-lagi Anut juga tampil sangat luar biasa di partai final. Ya sejauh ini satu-satunya momen di mana Thailand performanya turun adalah di 5 poin awal. Ya. Tapi semenjak itu mereka bisa konsisten untuk mempertahankan performa yang menekan lawan. Betul. Dan memang yang menjadi salah satu gelar prestisius untuk gelar individu adalah MVP ya. Ya. Mungkin kemungkinan terbesar memang akan didapatkan oleh pemain yang mengantarkan timnya juara. Nah, kalau melihat dari Thailand, kira-kira siapa yang punya peluang untuk bisa mendapatkan MVP? Ya ini sebenarnya sulit ya, karena kalau kita lihat Thailand ini, mereka tim yang secara penampilan individu tidak ada yang satu atau dua yang terlalu memikat perhatian, tapi mungkin kalau ada satu pemain yang konsisten, Anut ya. Anut ini adalah satu-satunya hitter dari Thailand yang selalu starter dari 5 laga yang mereka jalani. Iya, dan sementara kali ini gagal tadi. Ya. Ya, Pak Kiwon udah mulai kesel ya sekarang karena 2 server mereka ini berhentinya karena serve error sendiri. betul. Ya, dan kita lihat kali ini bagaimana Anurak. Ya kita akan Ya. tunggu keputusan dari wasit. Kita masih nunggu keputusan dari wasit, cuma Anurak udah heboh sendiri ya. Kita akan lihat. Oh Ya, memang ada block touch. Mengenai tangan dari Ya, Omar. dan mendapatkan poin touch out ya tadi. Betul. Ya, dan kali ini quick dari Omar. Pada akhirnya terlihat, kita lihat. Ya quick memang harus jadi opsi juga bagi Bahrain. Khususnya ketika Omar di depan ya. Memang kalau Mohamed Abdullah yang di depan cukup banyak quick yang diberikan, tapi kalau Omar belum terlalu banyak.
Ya, dan kita lihat dilepas. Dia sempat ingin lompat tadi sebenarnya Iya, Anurak, betul. tapi pada akhirnya tidak jadi Iya. melompat dan sebenarnya ketika dia melepas pun dia cukup tegang ya. Jadi Iya, benar. akhirnya ketika bola benaran keluar dia cukup lega tadi. Iya, ini cara untuk melepaskan ketegangan ya dari Anurag. 8-6. Oh, block point yang sangat baik. Kita lihat Rin Kiao tadi. Ya break point yang cukup penting kayaknya dari Thailand. Setelah 1-1 cukup lama, kali ini mereka unggul 3 poin. Praset benar-benar Ya. tepat tadi timing bloknya. Ya, benar-benar tidak mudah kali ini Bahrain. Kali ini time out diambil oleh Bahrain. Di situasi mereka tertinggal dengan 6-9. Ya kita lihat bagaimana fluktuasi poin yang didapatkan dari 7 poin terakhir. Ini 5 diantaranya didapatkan oleh Thailand. Dan ini kalau kita berandai-andai ya Rama, kalau Thailand menjadi juara, nah ini mungkin pemain yang dikirimkan untuk si Filik akan berbeda. Karena Ya. memang Thailand melaju terus di FIVB Challenger Cup. nanti FIVB Challenger Cup akan berbarengan dengan seri kedua dari si Filik di Filipina. Ya, betul. Ya, kita lihat cukup Ekspresif ekspresif, ya Anurak. betul apa yang dilakukan oleh Anurag. Dan memang bukan hanya menjadi mood booster bagi para pemain Thailand lain, tapi juga bagi penonton ya. Iya. Ini jadi salah satu idola baru yang sebenarnya saya rasa para pencinta voli Indonesia pun cukup menunggu Anurak kalau dia datang ke Civilik, Rama. Betul. Ya, dan lagi-lagi kita lihat benar-benar dalam situasi deadlock. Dan ini yang sempat kita bahas. Bahrain ini belum teruji dengan para pemain yang ada di bench. Karena sekali lagi komposisi di starting six mereka ini benar-benar tidak tergantikan. Dan pada akhirnya ketika M. Yaakob dikunci, Ali Kamis Ibrahim dikunci. Dan pada akhirnya tidak banyak opsi. Kita lihat Ya. sudah bisa dibaca oleh para pemain dari Thailand. Tadi sempat ada bunyi bel pergantian pemain ya dari Bahrain, tapi kita akan tunggu apakah memang ada pergantian. Munyarit. Ya, dan kali ini kita lihat M. Yaakob berhasil kembali memberikan poin untuk Bahrain 7-10. Ya, serve berikutnya akan diambil oleh Muhammad Omar Al-Dawiri, pemain asal tim Al Nassr Bahrain yang juga sempat menjadi best middle blocker Arab Club Championship pada 2023. Ya dibiarkan saja oleh Anurak dan hanya tersenyum getir ya tadi Omar, karena ini kesalahan yang akan semakin terasa bagi Bahrain yang sedang dalam kondisi mengejar ketertinggalan. Ini kalau Bahrain langsung kalah 3-0 seperti anti klimaks juga ya Bahrain setelah mengalahkan Australia, mengalahkan Korea. Kali ini mereka justru dalam kondisi tertekan menghadapi Thailand. Kembali Anurak lakukan serve. Ya, Yaakob kembali berhasil mendapatkan poin. Ini pemain dengan jumlah poin terbanyak sepanjang FIVB Challenge Cup for Men 2023. Sebelum laga ini saja sudah mencatatkan 97 poin. Jam serve dari Alafiah mampu diredam. Dan Anut Pramchan semakin bersinar penampilannya di set yang ketiga ini. Ya, dan kita lihat kali ini tembus kembali Anut. Ya, penampilan luar biasa ya. Sampai kita lihat akhirnya harus diganti. Jadi sebelum laga Mahmud Alafi ini sebenarnya salah satu kandidat terkuat untuk menjadi best setter, Rama. Betul. Tapi di Laga laga final. final ini benar-benar tidak terlihat performanya. Ya, anti klimaks ya penampilan dari hampir seluruh pemain Bahrain saya pikir. Sementara Thailand tetap menjaga performa mereka. Bahkan kita lihat Napadet ini biasanya kan memang penampilannya juga kadang di awal Ya, bagus, kadang nanti agak turun ya. angin-anginan, betul. Namun kali ini konsisten ya. Kita lihat bagaimana Napadet bahkan membuat Tanatat ini cukup betah ada di bench. Ini dia bench dari Thailand juga masih ada nama-nama seperti Tanatat dan juga Chayut yang juga sebenarnya bisa jadi opsi. Tapi hari ini Betul. tidak bermain karena memang para pemain utama bermain gemilang. Ya, dan kali ini Muhammad Abdullah kembali memperkecil ketertinggalan 9-13. Ya butuh sesuatu yang istimewa tentunya kali ini bagi Bahrain untuk bisa mengejar ketertinggalan.
Ruben Adrian Golocin harus bisa berpikir keras cara untuk bisa mengejar ketertinggalan. Yakub sudah 11 poin dicatatkan. Ya, dan kita melihat kali ini Ya keluar sepertinya atau ada sentuhan, kita akan tunggu. Ya ternyata ada touch out ya tadi dari bloker Bahrain. Tadi juga ya aku sempat bertanya ya kepada rekannya apakah ada touch out atau tidak, dan ternyata memang ada sentuhan. Nah, Padet kali ini pemirsa kembali bersiap akan lakukan sebuah serve. Nasser Anan, ya ini pemain yang sejauh ini juga belum memperlihatkan lagi Ya, kemampuan terbaiknya. sempat mencatatkan 18 poin ketika menghadapi Indonesia, 16 poin menghadapi Australia, 12 poin menghadapi Korea, tapi Nasser Anan sejauh ini belum terlalu terlihat performanya. Sementara kita lihat Muhammad Abdullah. Ya, dan lagi-lagi kita lihat Anut. Dan ini tindakan sportif juga ya dari Anut, walaupun memang tidak sengaja aturan bolanya tadi mengenai badan dari Nasser Anan, dia langsung meminta maaf tadi kepada Nasser Anan. Ya. Dan Anut kali ini akan lakukan sebuah serve ya 60%. Ya. Kalau kita ingat di akhir set kedua tadi sebenarnya hanya 20-an% ya Rahmat, Iya, tapi betul. kali ini semakin meningkat performa dari Anut Prancan. Ya, dan kita lihat kali ini back attack dari M. Yakub. Ya, Bahrain sekali lagi butuh sesuatu yang istimewa untuk bisa mendapatkan break point, karena tidak hanya mereka dapat poin terus hilang poin. Ya. Karena sekali lagi mereka harus bisa mendapatkan poin beruntun. Dan Alafiah ya sudah kembali masuk menggantikan Habib Ya. di posisi setter. Ya, dan justru ada kesalahan serve dari Ali Kamis Ibrahim. Ya sudah semakin terlihat ya ketegangan di tim Bahrain. Mereka juga secara raut wajah ini seakan tidak percaya dengan performa mereka masing-masing di Betul. laga final kali ini. Ya, sementara Kisada. Ya, juga serve-nya terlalu panjang. Ya, dan lagi-lagi kesalahan serve dilakukan oleh Ya. Kisada. Dan memang dari laga sebelumnya ya Kisada jadi satu pemain Thailand yang cukup banyak melakukan service error. Nasser Anan. Ya, dan kembali Napadet berhasil tadi menembus celah di antara kedua blok, dan ya ini ada satu senyum tidak percaya Ya, ya dari benar. M. Yakub. Jadi bukan karena senyum keberhasilan. Benar. Dan kali ini Thailand terus mempertahankan keunggulan 4 atau 5 poin. Bahrain mencoba untuk regroup yang terakhir kalinya di set ketiga ini dengan mengambil timeout. Di Today Top 3 Scorer kita melihat bagaimana kontribusi dari 3 hitter Thailand yang saling membagi tugasnya dengan baik Rama di laga kali ini. Betul. Nah, Padet sudah 15 poin, Anut 13 poin, Anurak 10 poin, sedangkan di tim Bahrain hanya Yakub yang sudah mencapai double digit poin. Ya, 17-12 kali ini. Yang ingin mengambil challenge Ya. sepertinya Bahrain yang meminta staf pelatihnya mengambil challenge, tapi, Ya, tapi sudah poin, didapatkan sudah oleh poin. Bahrain. Tidak perlu ambil challenge, sudah poin. Ya karena tadi memang tipis ya dan memang iya, menginjak betul. garis. Menginjak garis. Tapi memang Ruben Adrian kalau ingin mengambil challenge bukan diajukan langsung ke wasit ya, tapi ke staf pelatihnya sendiri untuk langsung memencet tombol challenge. Ya. Walaupun pada akhirnya poin kembali didapatkan oleh Bahrain, dan tadi kalau misalnya tidak didapatkan oleh Bahrain itu akan jadi lebih Kontroversi rumit ya. ya. Karena sekali lagi mungkin ya ini kesempatan challenge-nya sudah terlewat. Dan sementara ada serve spesialis, kali ini Mahmud kembali masuk sebagai serve spesialis. Kita akan nantikan Omar yang sejauh ini juga penampilannya belum mampu untuk bisa membantu Bahrain. Ya lebih ke safety serve.
Dan pada akhirnya memang jadi bumerang Rama, karena Betul. di situasi tertinggal jauh ini harus ada risiko yang diambil. Tetapi Bahrain mencoba bermain aman dan pada akhirnya variasi serangan dari Thailand bisa berjalan. Ya, dan kita lihat Anut. Dan sementara kesempatan kembali dimiliki oleh Thailand karena salah satu pemilik serve terbaik dari Thailand akan melakukan serve. Anurak. Ya, kita lihat lagi-lagi bloknya sudah 3 ya di laga ini. Ya, dan kita lihat benar-benar serve yang begitu merepotkan. Dan ya, Nasser Anan ini selalu diincar ya. Ya, dan kita lihat block out semakin membuat Thailand nyaman. Di set ketiga 19-13 ini satu perjalanan yang luar benar-benar biasa ya. luar biasa. Sekali lagi Thailand yang tidak diunggulkan. Bahkan di laga pertama mereka tidak memberikan perlawanan ketika menghadapi Korea. Mereka kalah 3-0. Kalau kita ingat Rama di laga 12 besar, set pertama menghadapi Hong Kong mereka kalah 25-15. Betul. Saat itu mungkin mereka tidak membayangkan mereka akan ada dalam situasi seperti ini. Ya, situasi kali ini mereka unggul di set ketiga. Ya, dan kita lihat M. Yakub dan kepercayaan diri dari para pemain Bahrain benar-benar sudah turun. Dan ini menjadi satu hal yang cukup menguntungkan karena Thailand unggul 7 angka. Ya, seakan hilang angin ya. Bahkan ini kan teknik andalan dari Yakub. Teknik spike down the line mengelabui bloker lawan yang tidak terlihat sama sekali sepanjang hari ini. Ya, dan kali ini kita saksikan Anurak. Ya, kali ini baik sekali kita lihat bagaimana Nasser Anan. Ya, sedikit terkecoh tadi Praset dengan gerakan dari Quicker sehingga akhirnya terlambat untuk membaca serangan dari Nasser Anan. Ya, back attack tadi Nasser Anan. Dan kali ini Mahmud. Ya, benar-benar hilang ya serve attack dari Al-Afiyah dan juga Yakub di laga ini Rama. Padahal kemarin ketika menghadapi Korea sangat konsisten keduanya. 21-14, unggul 7 poin. Ya, Thailand hanya butuh 4 poin lagi untuk bisa menjadi negara Asia Tenggara pertama yang menjadi juara di FVC Challenge Cup Formen 2023. Ya, dan kali ini serve yang gagal dari Prinkeu. 15-21. Ya, ini harus bisa dimanfaatkan oleh M. Yakub. Harus memberikan tekanan melalui serve. Ya, sudah memberikan tekanan tapi kita lihat bagaimana receive yang juga sangat sempurna. Benar-benar bermain luar biasa. Thailand di pertandingan kali konsisten ini. Ya sepanjang pertandingan dan seakan bukan serve yang mematikan ya dari Yakub. Padahal serve-nya sangat kencang tapi bisa diredam dengan baik tadi. Ya, dan kali ini kita lihat Napadet bersiap akan lakukan sebuah serve. 22-15. Ya, Napadet. Ya, masuk ternyata. Luar biasa. Ya, sebuah ace berhasil dari dilakukan. Dan benar-benar Thailand kali ini ada di situasi di ambang juara di FVC Challenge Cup. Dan sekali lagi jika Thailand yang berhasil menjadi juara di FVC kali ini, maka FVC Challenge Cup di tahun 2023 didapatkan oleh negara-negara dari Asia Tenggara di sektor putri. Dijuarai oleh Vietnam dan di sektor putra kali ini Thailand dalam situasi yang sangat menguntungkan. Mereka kali ini hanya butuh 2 poin lagi. Sementara Bahrain kita lihat tertinggal dengan selisih poin yang cukup jauh. 23-14. Ya, ini satu perjalanan yang luar biasa dari Thailand. Ya, sudah berkibar lama kita lihat bendera Thailand. Wow, back semakin to back dekat ace. kita lihat Thailand untuk bisa memenangkan pertandingan back to back ace dari Napadet 115 km per jam. Tadi kita lihat bahkan Aiman yang biasanya tampil gemilang kali ini tidak bisa menahan serve dari Napadet. Iya, kehilangan kepercayaan diri para pemain dari Bahrain dan kali ini Thailand benar-benar diambang untuk bisa mendapatkan gelar juara. Napadet jump serve kali ini gagal, terlalu panjang. Bahrain kali menambah angka 16-24. Ya, masih ada 8 kesempatan match point kali bagi Thailand. Mereka harus bersabar dan Muhammad Abdullah yang akan lakukan serve untuk Bahrain sehingga akan diganti dengan serve spesialis yaitu Abdul Wahid kali ini. Betul. Number 8, Mahmud
Ya bukan tugas mudah tentu bagi Abdul Wahid. Harus bisa menghentikan 8 match point beruntun dari Thailand. Ya, tentu kita akan menantikan bagaimana survei akan dilakukan oleh Abdul Wahid. Sekali lagi ini situasi match point. Ada 8 kesempatan match point dimiliki oleh Thailand. Kesempatan receive kali ini cukup baik dan kita saksikan. Aduh! Pada akhirnya memberikan kemenangan untuk Thailand dan pada akhirnya memberikan sebuah poin yang dibutuhkan oleh Thailand. Sebuah poin untuk bisa mengantarkan Thailand menjadi negara Asia Tenggara pertama yang berhasil meraih gelar juara di MVC Challenge Cup Formen 2023. Penampilan yang benar-benar sangat luar biasa di partai final kali ini. Dan Thailand berhasil untuk bisa membungkam Bahrain di laga final dengan 25-20, 25-20, dan juga 25-16. Sekali lagi ini penampilan yang sangat luar biasa. Thailand berhasil untuk bisa merebut gelar juara MVC Challenge Cup Formen 2023. Dua wakil Asia Tenggara di sektor putri Vietnam, di sektor putra Thailand akan bertanding di FIVB Challenger Cup 2023.